Oke semuanya, kita kembali lagi di channel ini ya, dimana ini adalah slide kedua atau PPT kedua sebenarnya bukan slide kedua ya, dari KSP, pelajaran KSP, kelas 11, walaupun kalian kelas 12 ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai ion senama dan juga pengaruh pH terhadap nilai KSP atau terhadap nilai kelarutan ya, apakah mempengaruhi nantinya. Dan nantinya pasti kalian akan diminta untuk mencari pH ya dari eh, soal-soal di sini ya. Oke, kalau kayak gitu makanya di sini Sir bagi menjadi dua, ada yang membahas ion senama, ada yang membahas mengenai pH. Oke, paling kita lanjut aja. Nah, jangan lupa hukum mengenai asas Le Chatelier ya, asas kesetimbangan, di mana di asas kesetimbangan ini kalian diminta itu untuk mengetahui bahwa kalau kesetimbangan itu akan bergeser ketika sistem itu diganggu ya. Misalnya ada setimbang di sini, ada reaktan, ada produk, di mana reaktannya itu pasti padatan ya kan dalam bentuk garam di sini. Oke, pasti dia padatan. Kalau produknya kan dia ion ya. Tadi kita berbicara kayak AgCl ya menjadi Ag+ dan Cl-. Berarti kan produknya tuh ion-ion yang terlarut. Maka kalau kalian menambahkan garam ya ke dalam larutan ini, garamnya tambahin nih, berarti yang garamnya kan akan berubah menjadi ion ya, teman-teman semua ya di sini. Nah, sehingga bagian ion ini akan menjadi lebih berat. Karena kan kalau garam dimasukin ke dalam air kan pasti dia berubah menjadi ion. Nah, bagian ion ini akan menjadi lebih berat sehingga pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah kiri ya. Nah, jadi akan semakin banyak nantinya garam-garam yang mengendap seperti itu. Itu konsep utamanya sebelum kita masuk ke dalam perhitungan. Tapi kalau kalian nanti mengambil ion-ionnya ini ya, ion-ionnya akan menjadi lebih ringan atau cara menambahkan apa mengurangi ion-ion gimana? Caranya ya tambahin aja airnya atau plus air ya. Jadi ion-ionnya terlihat sedikit kan. Nah, maka nanti akan semakin banyak yang larut karena kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Seperti itu ya. Ini konsepnya, sehingga kalau kalian lihat di sini kita akan masuk ke bagian yang pertama mengenai konsep ion senama. Kalau kalian punya di dalam gelas gitu ya, udah ada garam AgCl di sini ya, sehingga terbentuklah bisa ada AgCl kan dia bereaksi menjadi Ag+ tambah Cl- ya. Ada dua ion di sini Ag+ dan Cl-. Lalu dari ion-ion ini ditambahkan lagi lah NaCl nih sebagai ion senama. Ion senamanya yang mana? Ya pasti Cl-nya ya. Karena ada sama-sama Cl di sini. Sehingga apa? Sehingga ion Cl-nya ini semakin banyak ya nggak? Ya, ion Cl- itu semakin banyak. Oke. Nah, sehingga kan ion Cl-nya semakin banyak nih. Nah, sehingga apa? Sehingga ion yang di sebelah kanan atau si produknya itu akan semakin besar ya, sehingga nantinya kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Ya pasti kesetimbangan ke atas dia. Kesetimbangan geser ke reaktan ya, ke reaktan atau ke kiri. Sehingga apa? Sehingga makin banyak yang mengendap ya, sama kayak yang slide sebelumnya ini. Makin banyak yang mengendap tuh. Kalau bergeser ke kiri dia akan mengendap ya. Sehingga apa? Kalau banyak yang mengendap artinya kelarutannya semakin kecil ya. Coba kita lihat maksudnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini ada AgCl yaitu Ag+, Cl- ya yang biasa yang normal lalu ditambahkan NaCl di sini maka ion Cl-nya akan semakin banyak ya. Ion Cl- banyak sehingga pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri ya. Ke arah siapa tuh kiri? Ya ke arah AgCl yang fasa atau wujudnya adalah padatan. Ya di sini padatan nih. Sorry. Padatan. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kamu menambahkan
ion senama, maka penambahan ion senama ini akan selalu ya, selalu, it is always gitu ya, memperkecil kelarutan atau kita sebut sebagai ya nanti larutannya akan semakin mengendap gitu ya, semakin mudah mengendap. Karena kelarutannya atau kemampuan untuk larut itu semakin kecil gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kelarutannya nanti semakin kecil, apakah dia akan mempengaruhi nilai KSP gitu kan? Pertanyaannya gitu. Gimana nih aturan mainnya? Nah, yang pertama, nilai KSP itu ternyata selalu tetap ya, guys. Jadi KSP misalnya KSP-nya 10 pangkat min 5 gitu ya. Ya, akan selamanya 10 pangkat min 5 pada suhu tertentu. Jadi nilai K itu kalau kalian pada lupa ya di dalam kesetimbangan, nilai K berubah saat suhu berubah gitu ya. Jadi kalau suhunya berubah, pasti nilai K-nya juga berubah. Jadi kalau selama suhunya tetap, ya akan tetap nilai K-nya. Kemudian lihat di sini konsentrasi ion senama itu diambil dari zat elektrolit kuatnya saja ya. Jumlah ion dari zat yang lemah itu sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, ini untuk nantinya kita hitung di perhitungannya ya. Karena kalau kayak gini doang nggak mungkin bisa kepikiran atau kebayang ya. Nah, kalau gitu kita akan lihat aja contoh soalnya. Diketahui ada AgCl nilai KSP-nya 10 pangkat minus 10, maka kita tulis dulu ada AgCl di mana reaksinya itu adalah tanda panas seperti ini ya, menjadi Ag plus ditambah Cl min. Di mana nilai kelarutan AgCl di sini ya S doang nih ya, S. Berarti kita tulis S di sini, Ag plus juga S di sini, Cl min juga S di sini. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata AgCl ini ya yang punya kelarutan S ini ditambahkan ya dilarutkan lagi ke dalam larutan NaCl. NaCl-nya udah punya nilai konsentrasi. Maka kamu harus tulis lagi reaksi yang kedua yaitu reaksi NaCl ya menjadi apa? Menjadi Na plus tambah Cl min. Oke. Nah, di mana konsentrasi awal dari NaCl ini nilainya adalah 0,1 karena di sini koefisiennya juga 1 sama ya, sama kayak yang di atas, maka di sini juga 0,1 M, di sini juga 0,1 M ya. Seperti itu. Nah, ingat di sini ada ion senama. Ion senamanya yang Cl-. Oke. Berarti di sini ada yang namanya ion senama. Oke. Jadi kalau kita pengen mencari nilai kelarutan dari AgCl, maka kan kita tinggal tulis aja ya. Tinggal tulis aja di mana Ag tunggu, wait. KSP gitu ya. KSP itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl minus gitu kan. KSP-nya berapa? Oh, 10 pangkat min 10 nih, Sir. Sama dengan Ag plusnya berapa? Ini di atas nih. Udah ada nilainya ya, yaitu S sebanyak S. Berarti tulis aja S. Nah, ingat Cl min-nya gimana, Sir? Cl min-nya karena ada dua. Yang pertama yang punya AgCl dan yang kedua itu yang punya NaCl, maka konsentrasi keduanya itu harus kita jumlahkan ya. Jumlahkan. Jadi nilainya adalah S ditambah 0,1. Dan ingat, nilai S ditambah 0,1 ini di aturan yang sebelumnya ya, kita pakai hanya konsentrasi dari elektrolit kuatnya saja, yaitu si NaCl aja ya. Kenapa harus pakai konsentrasi Cl min-nya aja yang ada di NaCl? Karena biasanya nilai S ini itu sangat kecil ya. Sangat kecil dan bisa kita abaikan ya. Abaikan. Maka kalau kalian misalnya nggak mau diabaikan ya jangan menjadi yang kecil gitu ya. Harus jadi menonjol lah ya seperti itu. Oke. Jadi kalau di sini ya tinggal kita tulis ulang lagi 10 pangkat min 10 sama dengan S dikali 0,1 ya. Kayak gitu kan? Maka dari sini S kita dapatkan yaitu 10 pangkat min 10. Ini kan 0,1-nya pindah ke kiri ya. Nih pindah ke kiri jadi bagi.
maka dibagi 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, KS adalah 10 pangkat min 9 ya. Nah, kamu bisa cari sendiri nanti untuk S mula-mulanya berapa. Kalau di kelas kemarin kita sudah dapatkan bahwa perhitungan nilai S-nya itu sama dengan awalnya ya, S awal ya. S awal itu nilainya adalah 10 pangkat min 5 ya. Maka benar adanya ion senama membuat pangkatnya makin negatif ya, makin kecil sehingga kelarutannya semakin kecil. Gitu ya. Semoga bisa dipahami karena kita akan masuk ke kasus yang kedua atau pengaruh dari pH. Nah, biasanya untuk pengaruh pH kita biasanya itu pasti pakai basa biasanya umumnya. Kenapa, Sir? Karena biasanya yang mengendap-mengendap itu adalah basa ya. Jarang kita pakai asam nyari kelarutan gitu ya. Mengendap-mengendap asam itu jarang ada yang melarut. Karena dia kan non logam, biasanya melarut itu kan logam. Sehingga di sini kita ada contohnya yaitu MgOH2 menjadi Mg2+ ditambah 2OH- ya. Nah, adanya penambahan basa berarti kalian akan menambahkan yang ada di sebelah kanan ini. Ya, ini kan basa nih, ada OH-. Nah, kalau basanya ditambah ya berarti nanti pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah kiri ya, sehingga apa? Sehingga kelarutannya turun dan proses yang terjadi adalah mengendap ya, proses pengendapan. Nah, beda halnya dengan penambahan asam. Kalau penambahan asam berarti nantinya ya OH- ini akan bereaksi dengan H+ ya. H+ itu kan asam. Sehingga ketika mereka berdua bereaksi akan timbul zat baru yang kita sebut sebagai H2O. Nah, OH- karena sudah bereaksi dengan H2O, maka OH- ini akan berkurang atau hilang ya. Nah, kalau dia berkurang berarti kan MgOH-nya lebih berat ya, sehingga pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah kanan ya, karena OH-nya udah bereaksi dengan H+ nih, berikatan menjadi H2O. Seperti itu. Jadi kalau ada asam di situ ya kelarutannya akan semakin naik karena ya volumenya juga akan semakin naik ya. Kalau H2O itu kan menambahkan volume ya, sehingga makin larut seperti itu. Nah, paling contoh soalnya adalah seperti ini, yang kamu cari adalah kelarutan MgOH2 nilai KSP-nya 10⁻11 pada pH 12 ya. Nah, pada pH 12 ini kan berarti kamu bisa mencari yang pertama pH-nya dulu ya. pH 12 itu adalah basa ya. Nah, kalau basa itu identik dengan konsentrasi OH- ya. Maka dari sini kamu bisa mencarikan konsentrasi OH-nya. Nah, konsentrasi OH- ini adalah pengaruh dari ion senama ya. Oke. Jadi tinggal kita cari aja kalau pH itu pH sama dengan 12 kan kita dapetin dulu pKw gitu ya. Dulu kan pKw sama dengan pH ditambah pOH ya. Kalau lupa pKw itu nilainya 14 sama dengan pH ditambah pOH ya. Sehingga kalau pH-nya itu 12, maka kamu bisa masukin ke sini 14 sama dengan 12 ditambah pOH. Sehingga dapatlah pOH-nya sama dengan 2 ya. Kalau pOH-nya 2, kamu bisa mencari konsentrasi OH-nya. Berapa konsentrasi OH-nya? Ya udah 10 pangkat dari minus pOH-nya ya. Karena pOH-nya itu 2, berarti 10 pangkat minus 2. Itu gampang banget ya cara mencarinya. Kalau udah dapet, tinggal kita masukin ke dalam persamaan reaksi. Persamaan reaksinya gimana, Sir? Tinggal tulis aja MgOH2 ya menjadi panah bolak-balik Mg2+ ditambah 2OH-. Oke. Nah, berarti tinggal tulis aja KSP ya, KSP atau jangan KSP dulu deh. Kalau di sini S gitu dulu ya. Di sini S, berarti di sini S, di sini 2S gitu ya. Tapi ingat karena ada pengaruh ion senama di sini, maka 2S ini kita tambahkan 10 pangkat min 2. Jadi 2S-nya bisa kita abaikan. Ya, nilai dari 2S ini kita abaikan. Oke. Sehingga untuk mencari nilai KSP gampang sekali. KSP sama dengan konsentrasi dari Mg2+ dikali konsentrasi dari OH-
minus pangkat 2 ya, karena koefisiennya 2 berarti kamu harus pakai angka 2. Jadi tinggal masukin aja Mg2 plusnya berapa, yaitu S, KSP-nya berapa, 10 pangkat min 11, OH minnya berapa, ya ini ya yang ada di pH-nya. Ya, sebentar. Pakai warna apa ya? Ungu aja apa? Oranye aja ya. 10 pangkat min 2, ya udah tulis 10 pangkat min 2 pangkat 2 ya, ini dikali. Maka dari sini dapatlah 10 pangkat min 11 sama dengan S dikali 10 pangkat min 4. Maka S-nya carinya gimana? Pindahin si 10 pangkat min 4-nya ke bawah. Ya, maka dapatlah S sama dengan 10 pangkat min 11 dibagi 10 pangkat min 4. Sama dengan berapa? 10 pangkat min berapa? 7 ya. 7. Dapat deh nilai kelarutannya di dalam pH 12 ya. Ingat kalau ada basa dicampurin pH-nya basa gitu ya, akan memperkecil kelarutan. Biasanya ini kalau kamu cari sendiri ya kelarutan awalnya, dia pasti akan membuat kelarutannya berkurang ya. Berkurang gitu. Oke, paling itu aja dari Sir. Ya, ini cara kalian menghitungnya. Di sini bisa lihat sendiri ya caranya seperti apa. Nah, ini cheat sheet-nya atau tabelnya kalau pakai ion senama. Ingat ya, aksi pada sistem ya, produknya itu bertambah, maka pergeseran kesetimbangan ke kiri artinya apa? Mengendap. Kesimpulannya, kalau kamu menaikkan pH yaitu basa ya, ion OH-nya bertambah, maka pergeseran ke kiri lagi, mengendap lagi. Tapi kalau tambahin pH, itu biasanya OH-nya hilang atau berkurang ya, sehingga reaksinya ke kanan ke arah produk ya makin larut. Seperti itu ya. Paling itu aja dari Sir ya, ini adalah kesimpulannya. Kalian bisa baca sendiri ya untuk kesimpulannya. Hampir sama dengan yang ada di sini. Paling dari Sir segitu aja biar videonya nggak kepanjangan. Kita akan bertemu di PPT yang ketiga ya tentang reaksi pengendapan. Oke, setelah reaksi pengendapan kita akan coba bahas soal kisi-kisi untuk ujian, dan soal ujiannya itu nanti harusnya lebih mudah dari soal yang Sir kasih ya. Oke, sekian dari Sir. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.